Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Istiqomah. Saya dari kelas 04 SMJP 09 dengan NIM 20101050114. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah keuangan yang diampu oleh Bapak dosen Iman Lubis SE FSM. Dengan tugas menjelaskan soal dan jawaban dari salah satu modul pertemuan 10 sampai 18. Dan di sini saya memilih modul pertemuan 11, 12, 13, dan 16. Langsung saja di sini saya akan membahas pertemuan 11. Yang di sini soalnya adalah PT Maju Gemilang menerima penawaran proyek pengadaan peralatan sekolah yang diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar 500 juta. Keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 17%, sedangkan perkiraan kas masuk dan biaya yang terjadi sebagai berikut. 1. Penjualan sebanyak 50.000 unit dengan harga per unit sebesar Rp 10.000. Yang kedua, biaya variabel per unit sebesar Rp 3.500. Yang ketiga, biaya tetap selain penyusutan Rp 125 juta. Yang keempat, penyusutan metode garis lurus tanpa nilai residu, umur proyeknya 5 tahun. Dan yang kelima, pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut di atas, hitunglah analisis sensitivitas dengan catatan. Yang pertama, penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%. Yang kedua, penjualan naik 20%, biaya naik 15%, dan biaya variabel naik 10%. Langsung saja ke jawabannya. Jawaban pertemuan 11. Di sini kita buat ada 4 kolom. Untuk kolom yang pertama itu keterangan, yang kedua keadaan awal, yang ketiga penjualan naik 10%, biaya variabel naik 20%. Yang kolom keempat yaitu penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabelnya naik 10%. Langsung saja yang di keterangan, investasi awal pada keadaan awalnya 500 juta. Untuk yang kedua, penjualannya pada keadaan awal 500 juta karena 50.000 dikali 10.000. Yang selanjutnya yaitu biaya variabel di keadaan awal ada 35 juta karena 3.500 dikali 10.000. Yang selanjutnya yaitu ada biaya tetap selain penyusutan di keadaan awal ada 125 juta. Yang selanjutnya yaitu ada penyusutan di keadaan awal ini sebesar 100 juta rupiah. Yang selanjutnya ada laba sebelum pajak, ini 240 juta. Yang selanjutnya yaitu pajak 40% sebesar 96 juta. Yang selanjutnya yaitu ada laba setelah pajak 144 juta dan nilai kas masuk 244 juta. Ini 244 juta dari penyusutan pada keadaan awal dan laba setelah pajak pada keadaan awal 100 juta ditambah 144 juta jadi 244 juta. Nah, dan di sini ada PV masuk sebesar 780.556.000 dan NPV I sama dengan 17% menjadi 280.556.000 karena dikurang 500 juta. Dan untuk mencari NPV-nya seperti ini. Minus 500 juta ditambah 244 juta dibagi 1 kurang dalam kurung 1 per dalam kurung 1 plus 0,17,5 per 0,17. Di sini sama dengan minus 500 juta ditambah 244 juta dikali 3,199. Jadi minus 500 juta ditambah 780 juta 556.000 ini dari 244 juta tadi dikali 3,199. Jadi sama dengan 280 juta 556.000. Yang selanjutnya yaitu di kolom ketiga ada penjualan naik 10%,
biaya variabel naik 20%. Yang pertama di investasi awal ada 500 juta. Karena penjualan naik 10%, maka di 500 juta dikali 10%, maka menjadi 550 juta. Yang selanjutnya yaitu biaya variabel pada penjualan naik 10% ada 42 juta. Biaya tetap selain penyusutan pada penjualan naik 10% ada 125 juta. Yang selanjutnya yaitu penyusutannya ada 100 juta. Laba sebelum pajaknya ada 283 juta. Pajak 40%-nya ada 113 juta 200. Dan laba setelah pajaknya ada 169 juta 800 ribu. Untuk nilai kas masuknya ada 269 juta 800. Ini dari sama seperti pada keadaan awal tadi, nilai penyusutan ditambah oleh laba setelah pajak. Jadi 100 juta ditambah 169 juta 800 jadi 269 juta 800 ribu. Dan untuk PV masuknya di sini ada 863 juta 90.200 dan di NPVI sama dengan 17%-nya ini ada 363 juta 90.200 rupiah karena sama seperti tadi dikurang 500 juta. Dan untuk mencari NPV-nya sebagai berikut: minus 500 juta ditambah 269 juta 800 dibagi 1 dikurang dalam kurung 1 per 1 plus 0,17 pangkat 5 per 0,17. Di sini ada sama dengan minus 500 juta ditambah 269 juta 800 ribu itu dikali 3,199. Nanti jadi menghasilkan minus 500 juta rupiah ditambah 863 juta 90.200. Nah, maka hasilnya 363 juta 90.200. Untuk yang selanjutnya, untuk kolom terakhir ada penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel naik 10%. Di sini pada investasi awal ada 500 juta rupiah dan untuk penjualannya ada 600 juta. Biaya variabelnya ada 38 juta 500 ribu. Yang biaya tetap selain penyusutan ada 143 juta 750 ribu. Dan penyusutannya sama seperti sebelumnya ada 100 juta rupiah. Laba sebelum pajaknya ada 317 juta 750 ribu. Yang selanjutnya yaitu pajak 40%-nya ada 127 juta 100 ribu. Yang selanjutnya yaitu laba setelah pajak ada 190 juta 650 ribu. Dan untuk nilai kas masuknya ada 290 juta 650 ribu. Itu sama seperti sebelumnya, dari penyusutan ditambah laba setelah pajak. Tadi penyusutannya 100 juta rupiah ditambah dengan laba setelah pajaknya 190 juta 650 ribu, maka menghasilkan 290 juta 650 ribu. Untuk PV masuknya di sini sebesar 929 juta 789.350 rupiah, dan seperti sebelumnya dikurang 500 jadi 429 juta 789.350 rupiah. Dan untuk mencari NPV-nya yaitu minus 500 juta rupiah ditambah 290 juta 650 ribu per 1 kurang dalam kurung 1 per 1 plus 0,17 pangkat 5 per 0,17. Jadi sama dengan minus 500 juta ditambah 290 juta 650 ribu rupiah. Ini dikali sama seperti sebelumnya 3,199, maka menghasilkan minus 500 juta rupiah ditambah tadi 290 juta 650 ribu dikali 3,199,
menghasilkan 929.789.350.000 rupiah. Jadi sama dengan 429.789.350.000 rupiah. Lanjut ke modul pertemuan 12. Di sini ada soal PT Cemerlang, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pakan ternak, sedang merencanakan produksi dengan investasi pada mesin seharga Rp 750 juta rupiah dengan nilai residu sebesar Rp 100 juta rupiah. Dari dana tersebut sebesar Rp 50 juta rupiah merupakan modal kerja dan sisanya modal tetap dengan umur ekonomis 6 tahun. Keuntungan yang dipersyaratkan adalah 18%. Proyeksi penjualan selama 5 tahun adalah untuk tahun pertama penjualannya sebesar 445 juta rupiah. Untuk tahun kedua nilai penjualannya yaitu 450 juta rupiah. Untuk tahun ketiga nilai pada penjualannya yaitu 375 juta rupiah. Tahun keempat ada Rp 435 juta rupiah. Tahun kelima ada Rp 440 juta rupiah. Dan pada tahun ke-6 Rp 425 juta rupiah. Jadi biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan adalah biaya variabel sebesar 40% dari penjualan, biaya tetap, yang kedua biaya tetap selain penyusutan sebesar Rp 35 juta rupiah. Biaya yang selanjutnya yaitu biaya penyusutan sesuai dengan umur ekonomis mesin. Yang selanjutnya yaitu pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, saudara sebagai seorang manajer keuangan diminta untuk menghitung A. Proyeksi laba rugi selama periode proyek. Yang B. Accounting rate of return. Yang C yaitu payback periode. Yang ketiga yaitu PI. Yang ke E NPV. Yang terakhir F adalah IRR dengan keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 30%. Langsung ke jawabannya. Di sini tadi dikatakan investasi sebesar Rp 750 juta rupiah terdiri dari modal kerjanya yaitu 50 juta rupiah dan modal tetapnya Rp 700 juta rupiah. Jadi penyusutannya 700 juta rupiah dikurang Rp 100 juta rupiah dibagi 6 tahun. Untuk perhitungan aliran kas netonya, record dalam hitungan rupiah. Lanjut ke soal yang A, yaitu proyeksi laba rugi selama periode proyek. Di sini terdapat 7 kotak. Yang pertama ada keterangan. Untuk kotak yang kedua yaitu tahun ke-1, kotak yang ketiga yaitu tahun kedua, kotak yang keempat yaitu tahun ketiga, kotak yang kelima yaitu tahun keempatnya, kotak yang keenamnya tahun kelima, dan kotak yang ketujuh adalah tahun keenamnya. Nah, yang untuk keterangan pertama itu ada penjualan. Penjualan pada tahun ke-1 itu ada 445 juta rupiah. Dan untuk biaya variabel 40%-nya ada 178 juta rupiah. Dan biaya tetap non penyusutannya ada 35 juta rupiah. Dan biaya tetap penyusutannya ada 100 juta rupiah. Jadi total biayanya ada 313 juta rupiah. Nah, jadi 313 juta ini ya dari total 178 juta ditambah 35 juta ditambah 100 juta rupiah. Maka total biayanya tadi 313 juta rupiah. Dan lanjut, di sini ada laba sebelum pajak sebesar 182 juta rupiah dan ada pajak 40%-nya 52.800.000 rupiah. Untuk laba bersihnya ada 79.200.000 rupiah dan biaya penyusutannya ada 100 juta rupiah. Untuk modal kerjanya tidak ada, nilai residunya tidak ada, maka kas bersihnya jadi 179.200.000 rupiah. Ini dari penjumlahan laba bersih ditambah dengan penyusutan. Laba bersih tadi 79.200.000 rupiah ditambah 100 juta rupiah. Maka
kas bersihnya tadi Rp179.200.000. Untuk tahun kedua, pada penjualannya ada Rp450 juta. Untuk biaya variabel 40%-nya Rp180 juta. 180 juta rupiah ya. Dan biaya tetap non penyusutannya ada Rp35 juta. Biaya tetap penyusutannya ada Rp100 juta. Jadi total biayanya dari Rp180 juta ditambah Rp35 juta ditambah Rp100 juta ditambah Rp315 juta. Maaf, saya ulangi, maka hasilnya Rp315 juta. Selanjutnya ada laba sebelum pajak Rp135 juta. Untuk pajak 40%-nya ada Rp54 juta. Untuk laba bersih ada Rp81 juta dan untuk penyusutannya Rp100 juta. Maka kas bersihnya menjadi Rp181 juta karena tadi laba bersih ditambah penyusutan 81 juta ditambah 100 juta, maka 181 juta. Selanjutnya yaitu di tahun ketiga pada penjualannya ada 375 juta. Untuk biaya variabel 40%-nya Rp150 juta. Dan untuk biaya tetap non penyusutannya ada Rp35 juta. Untuk biaya tetap penyusutannya Rp100 juta. Maka total biayanya tadi Rp150 juta ditambah Rp35 juta ditambah Rp100 juta, maka jadi Rp285 juta. Untuk laba sebelum pajaknya ada Rp90 juta, pajak 40%-nya Rp36 juta. Untuk laba bersihnya ada Rp54 juta, pada penyusutannya ada Rp100 juta. Maka kas bersihnya dari laba bersih Rp54 juta ditambah penyusutan Rp100 juta, jadi Rp154 juta. Untuk tahun keempatnya penjualannya senilai Rp485 juta. Untuk biaya variabel 40%-nya Rp174 juta dan biaya tetap non penyusutannya ada Rp35 juta dan biaya tetap penyusutannya Rp100 juta. Maka hasilnya Rp309 juta. Karena sama seperti sebelumnya, ditambah dari biaya variabel 40%, ditambah biaya tetap non penyusutan, ditambah biaya tetap penyusutan, maka hasilnya Rp309 juta. Yang selanjutnya yaitu laba sebelum pajaknya ada Rp126 juta. Untuk pajak 40%-nya ada Rp50.400.000 dan untuk laba bersihnya ada Rp75.600.000 dan biaya penyusutannya ada Rp100 juta. Ini sama seperti sebelumnya, biaya laba bersih sebesar Rp75.600.000 ditambah biaya penyusutan Rp100 juta, maka menjadi Rp175.600.000. Untuk tahun kelima ini ada biaya penjualannya sebesar Rp440 juta ditambah biaya variabel 40%-nya ada Rp176 juta. Untuk biaya tetap non penyusutannya Rp35 juta dan biaya tetap penyusutannya Rp100 juta. Maka total biayanya Rp311 juta, sama seperti sebelumnya, ditambah dari biaya variabel 40%, biaya tetap non penyusutan, biaya tetap penyusutannya, jadi Rp311 juta. Selanjutnya yaitu ada laba sebelum pajak Rp129 juta, pajak 40%-nya di sini ada Rp51.600.000 dan laba bersihnya ada Rp77.400.000 dan biaya penyusutannya ada Rp100 juta. Maka kas bersihnya menjadi Rp177.400.000. Untuk tahun ke-6 untuk biaya penjualannya sebesar Rp425 juta. Untuk biaya variabel 40%-nya Rp170 juta
dan biaya tetap non penyusutannya ada 35 juta rupiah, biaya tetap penyusutannya 100 juta rupiah. Maka total biayanya seperti sebelumnya, dari biaya variabel 40% ditambah biaya tetap non penyusutan ditambah biaya tetap penyusutannya. Jadi hasilnya 305 juta rupiah. Dan untuk laba sebelum pajaknya di sini ada 120 juta rupiah. Di sini ada pajak 40%-nya ada 48 juta. Di laba bersihnya ada 72 juta, penyusutannya 100 juta rupiah, dan modal kerjanya kalau di tahun ke-6 ini 50 juta rupiah dan nilai residunya 100 juta rupiah. Maka kas bersihnya adalah 322 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu yang B, ada metode accounting rate of return atau ARR. Di sini rumusnya adalah ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak itu dikali 100% dan dibagi rata-rata investasinya. Jadi si 79.200.000 rupiah ditambah 81 juta ditambah 54 juta rupiah ditambah 75.600.000 rupiah ditambah 77.400.000 rupiah dan ditambah 72 juta rupiah dan bagi 6. Dan sini per dalam kurung 750 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah bagi 2 sama dengan 73.200.000 per 425 juta rupiah dikali 100%, maka hasilnya menjadi 17,22%. Jadi tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 18%. Maka rencana investasi tersebut tidak layak untuk dilaksanakan karena ARR lebih rendah dari keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu yang C, ada metode payback periode atau PBP. Di sini investasi sebesar Rp 750 juta rupiah. Selanjutnya ada kas bersih tahun ke-1 yaitu Rp 179.200.000 rupiah per Rp 570.800.000 rupiah. Untuk kas bersihnya yaitu pada tahun kedua ada Rp 181 juta rupiah per Rp 389.800.000 rupiah. Untuk kas tahun ketiganya yaitu ada Rp 154 juta rupiah per Rp 235.800.000 rupiah. Selanjutnya yaitu ada tahun keempat Rp 235.800.000 rupiah per Rp 175.600.000 rupiah dikali 12 bulan sama dengan 16,11. Jadi, proyek layak dilaksanakan karena pengembalian tidak sampai 6 tahun. Untuk yang D, metode Profitability Index atau PI. Di sini ada rumusnya PI sama dengan 662.975.450 rupiah per 750 juta rupiah sama dengan 0,88. Jadi, PI lebih besar dari proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Untuk yang E, metode Net Present Value atau NPV. Di sini terdapat 6 kotak. Nah, di sini ada tahun ke-1 sampai ke-6. Untuk tahun ke-1-nya ada kas bersih sebesar Rp179.200.000 rupiah. Untuk tahun keduanya ada 181 juta. Untuk tahun ketiganya ada 154 juta rupiah. Untuk tahun keempatnya ada 175.600.000 rupiah. Untuk tahun kelima ada 177.400.000 rupiah. Dan tahun keenam ada 322 juta rupiah. Nah, di sini untuk kolom ketiganya ada DR sama dengan 0,18-nya. Jadi pada tahun ke-1 itu 0,8475, tahun kedua ada 0,7182,
Untuk tahun ketiga ada 0,6086, untuk tahun keempat ada 0,5158, untuk tahun kelima ada 0,4371, dan pada tahun keenamnya ada 0,3704. Untuk PV kasnya sama dengan 0,18. Untuk tahun ke-1 itu ada 151.872 juta rupiah. Untuk tahun keduanya ada 129.994.200 rupiah, dan tahun ketiganya ada 93.724.400, dan pada tahun keempat yaitu ada 90.574.480 rupiah, dan pada tahun kelimanya yaitu ada 77.541.540 rupiah, dan pada tahun ke-6 yaitu ada 919.268.800 rupiah. Dan untuk yang selanjutnya yaitu DF sama dengan 0,3, itu ada 0,7692, ada 0,5917, ada yang pada tahun ketiga ada 0,4552, pada tahun keempat ada 0,3501, untuk tahun kelima ada 0,2693, dan pada tahun keenam ada 0,2072. Nah, untuk tadi yaitu ada PV kas 0,3. Di sini pada tahun ke-1 ada 130 juta rupiah, 840.640 rupiah. Dan tahun kedua ada 107.97.700 rupiah, dan tahun ketiga ada 70.100.800 rupiah. Tahun keempat yaitu ada 61.477.560, yang kelima yaitu ada 47.773.820, dan pada tahun keenamnya ada 66.718.400. Maka PV kasnya itu ada 491.508.920, dan untuk investasinya 750 juta, dan NPV-nya jadi 258.991.080 rupiah. Jadi NPV-nya minus 87.024.580 rupiah. Jadi NPV ini lebih kecil dari 0, sehingga proyek tidak layak dilaksanakan. Lanjut ke pertemuan 13, di sini ada soal harga saham Rp 200 per lembar saham, dan tahun yang akan datang mungkin akan meningkat 10% atau turun 20%. Jika tingkat keuntungan bebas risiko adalah 6% dan harga penyerahannya Rp 150 perak, berapa harga opsi beli tersebut? Langsung ke jawabannya, yaitu di sini terdapat 4 kolom. Kolom yang pertama yaitu untuk keterangan, yang kedua untuk harga sekarang, yang ketiga ada harga setahun yang akan datang turun, dan yang selanjutnya harga setahun yang akan datang untuk meningkat. Di sini ada harga setahun yang akan datang turunnya ada 3.000, dan di meningkat ada 6.000. Untuk saham pada harga sekarang yaitu 200, dan nilai penurunan kenaikan itu di harga setahun yang akan datang ada 2.800, dan yang meningkat ada 5.800. Dan untuk persenannya di harga setahun yang akan datang pada diturunnya ada 14, dan meningkatnya ada 29. Jadi opsinya pada harga sekarang yaitu 150, dan nilai jatuh temponya harga setahun yang akan datang turun 1.400, dan meningkatnya adalah 2.900. Jadi hasil yang diharapkan atau probabilitas kenaikan opsi call atau PKOC-nya itu rumusnya R min D per U min D. Jadi PKOC-nya sama dengan 6 dikurang 14 per 29 dikurang 14. Jadi sama dengan min 8 dikurang min 8 per 15, sama dengan minus 0,53 atau jadi minus 53%. Jadi berdasarkan langkah pertama, diketahui harga meningkat menjadi Rp 6.000
nilai OSI Rp 2.900. Sedangkan harga turun menjadi Rp 3.000, nilainya adalah 1.400. Hasil yang diharapkannya ada dalam kurung PKOSI kali KKHOSI plus dalam kurung 1 min PKOSI dikali KPHOSI sama dengan minus 53 dikali 2.900 plus 54 dikali 1.400. Jadi harga pasar OSI sama dengan hasil yang diharapkan dibagi 1 plus suku bunga. Jadi minus Rp78.100 dibagi 1,6. Maka hasilnya minus 48.812,5 atau dibulatkan menjadi minus 48,813. Yang terakhir yaitu pembahasan soal pada modul 16. Di sini ada soal PT Sanjaya dalam memenuhi sumber dana investasinya yang menghabiskan dana Rp 800 juta dari beberapa sumber. Jumlah masing-masing sumber pendanaan dan karakteristiknya adalah A. Obligasi Rp 200 juta, obligasi yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar Rp 200.000 per lembar dengan bunga 20% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Obligasi dijual dengan harga Rp 185.000 per lembar, pajak 30%. Yang B, saham preferennya Rp 160 juta. Saham preferen dijual dengan harga Rp 12.500 per lembar dengan memberikan dividen secara tetap sebesar Rp 1.800 per lembar. Biaya emisinya Rp 250 per lembar. 250 per lembar. Yang C, yaitu saham biasa Rp 440 juta. Saham ini laku dijual dengan harga pasar Rp 9.000 per lembar dan dividen akan dibayarkan sebesar Rp 1.250 per lembar dengan pertumbuhan 4%. Maka diminta A. menghitung biaya modal individual dan B. menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Yang pertama, menghitung biaya modal individual. Di sini ada biaya modal hitung obligasinya, KD sama dengan bunga 1 tahun. Di sini sama dengan 200.000 dikali 20%, jadi 40.000. Untuk KD sama dengan KD sama dengan 1 plus dalam kurung N dikurang ND dibagi N. Dan di sini per N dalam kurung NB plus N, jadi di bawahnya 2. Nilainya itu 2. Jadi sama dengan 40.000 plus 200.000 dikurang 185.000. Maka di sini ada 40.000 ditambah 3.000 dibagi 192.500. Jadi 0,2234 atau jadi 22,34%. Disesuaikan dengan tingkat pajaknya, yaitu KI sama dengan KD dalam kurung 1 min T sama dengan 0,2234 dalam kurung 1 dikurang T-nya 0,30. Jadi sama dengan 0,1564 atau 15,64%. Biaya modal saham preferennya KP sama dengan DP per PO sama dengan 1.800 per 12.500 sama dengan 0,1440 atau 14,40%. Yang selanjutnya yaitu biaya modal saham biasa. Maaf, saya ulangi, yang selanjutnya ada biaya modal saham biasa. Di sini ada dalam kurung DI dibagi PO plus 9 sama dengan dalam kurung 1.250 bagi 9.000 plus 4%. Jadi sama dengan 0,1389 plus 0,04 sama dengan 0,1789 atau menjadi 17,89%. Dan untuk yang B, biaya modal rata-rata tertimbangnya, di sini ada
5 kotak. Yang pertama ada sumber dana, yang kedua ada jumlah dana, yang ketiga ada proporsi, yang ketiga ada biaya modal, dan yang terakhir ada biaya tertimbang. Di sumber dana ada obligasi, jumlah dananya ada 200 juta rupiah, proporsinya 25%, dan biaya modalnya 15,64%, dan biaya tertimbangnya 3,91%. Untuk saham preferennya, di jumlah dananya ada 160 juta rupiah dan proporsi ada 20%, biaya modalnya ada 14,40%, dan biaya tertimbangnya ada 2,88%. Maka dan di sini di sumber dananya ada saham biasa, jumlah dananya ada 440 juta rupiah, proporsinya ada 55%, biaya modalnya 17,89%, dan biaya tertimbangnya 9,83%. Maka jumlahnya ada 800 juta rupiah dan biaya tertimbangnya jadi 16,62%. Jadi biaya modal rata-ratanya 16,62%. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.